Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia Salsabila dari kelas 2 AD3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor NIM 2101071002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang operasional tabungan dari mata kuliah perbankan yang eh, dengan dosen pengampu yaitu Bu Elianora. Untuk topik-topik yang akan dibahas, yang pertama itu pengertian tabungan, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga sarana penarikan, yang keempat hal-hal yang diperhatikan membuka tabungan, yang kelima jenis-jenis tabungan, dan yang terakhir itu prosedur operasional tabungan. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita menabung itu pasti sudah diajarkan dari kita kecil. Dengan menabung banyak manfaat positif yang kita dapatkan, seperti kita tidak hidup boros lagi dan memiliki banyak uang simpanan. Tapi kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui secara jelas dari pengertian tabungan itu sendiri. Nah, maka dari itu, yang pertama kita membahas pengertian dari tabungan. Apa itu tabungan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, itu kan secara menurut undang-undang. Sedangkan secara umum, itu tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan dalam keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Dan simpanan uang ini dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuan itu pertama penyisihan sebagian hasil pendapatan untuk sebagai cadangan hari depan saat pensiun. Yang kedua untuk pendidikan. Yang ketiga itu transaksi bisnis. Dan manfaat dari tabungan itu pertama itu cara mewujudkan impian. Nah, impian yang sudah kita dambakan dari lama seperti misalnya kita ingin melanjutkan pendidikan atau enggak itu kita ingin pergi liburan. Kedua itu memiliki dana darurat. Ya, jika kita berada pada kondisi yang krisis akan keuangan, maka tabungan ini sangat membantu kita. Yang ketiga, mengurangi stres dan yang keempat menerapkan sikap disiplin. Yang keenam, yang kelima itu menabung bisa memicu tumbuhnya gaya hidup sederhana dan hemat. Untuk sarana penarikan, itu ada empat macam, yaitu pertama buku tabungan, slip penarikan, ATM atau anjungan tunai mandiri, dan yang keempat itu sarana lainnya seperti formulir transfer, internet banking, mobile banking, dan lain-lain. Nah, untuk sarana penarikan ini sendiri yang sering digunakan oleh masyarakat itu ATM, karena ATM itu sangat mudah didapatkan. Karena setiap daerah itu pasti ada ATM-nya gitu. Yang keempat itu hal-hal yang diperhatikan saat membuka tabungan. Yang pertama, bandingkan bank dengan meninjau suku bunga, biaya, persyaratan saldo minimum, dan lainnya. Nah, setiap bank pasti memiliki kebijakan yang berbeda, namun tetap berada di jalur yang sama, yaitu pelayanan yang baik untuk nasabah. Dan kita juga sebagai nasabah juga pertimbangkan. Kita melihat informasi pembukaan rekening, suku bunga dan lain-lainnya itu bisa kita lihat di internet. Dan kita bandingkanlah fitur yang dimiliki dan biaya per bulannya. Dan jika kita sudah serek dengan sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita pilih bank tersebut. Yang kedua itu keamanan yang tinggi. Bank-bank besar menawarkan pastinya jaminan keamanan kepada nasabahnya yang bergabung. Namun kita pelajari juga sisi historis bank tersebut. Jika terdapat banyak kasus yang merugikan nasabah, maka kita harus berpikir dua kali untuk mempercayakan uang kita pada bank tersebut. Nah, yang ketiga itu dana akun dengan setoran awal jika diperlukan. Untuk setoran awal biasanya dapat diambil sehari setelah pembukaan rekening pada bank.
Dan untuk saldo minimum itu saat pengambilan biasanya digunakan untuk dana cadangan untuk berjaga-jaga. Yang keempat itu kumpulkan informasi pribadi untuk membuka akun. Nah, ketika kita memilih sebuah bank, berarti ada sistem untuk saling mempercayai satu sama lain, bukan? Nah, nasabah juga mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka, dan bank juga mempercayai nasabah sebagai seseorang dengan latar belakang yang jelas. Nah, kita juga perlu menyiapkan beberapa syarat untuk menabung gitu. Yang kelima itu jenis-jenis tabungan. Di sini terdapat 7 jenis tabungan. Yang pertama itu tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini tabungan yang paling umum digunakan karena setelah yang telah kita jelaskan tadi bahwa tabungan ini salah satu yang diberikan fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, layanan banking seperti SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Nah, untuk tabungan konvensional ini memiliki keuntungan atau bunga yang diterima terbilang rendah karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang dapat diterima itu biasanya 0 hingga 2%. Yang kedua itu tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini berbeda dengan tabungan konvensional karena tabungan ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya seperti yang telah dijelaskan tadi seperti contohnya pergi liburan. Karena bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga 3% hingga 7% per tahun. Tetapi tabungan berjangka ini hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika teman-teman melanggarnya, pasti akan mendapatkan denda atau penalti. Nah, yang ketiga itu tabungan haji. Dari namanya saja itu diperuntukkan untuk orang yang bertujuan untuk berhaji pada beberapa tahun ke depan. Nah, untuk syarat dan dokumen yang disiapkan dari tabungan haji ini juga banyak. Salah satunya itu menyiapkan riwayat kesehatan yang harus dipersiapkan. Selanjutnya itu tabungan investasi. Tabungan ini sangat cocok untuk teman-teman yang digunakan untuk nasabah yang bertransaksi untuk jual beli saham. Nah, tabungan ini bersifat untuk penampungan uang yang akan digunakan khusus untuk membeli saham dan juga penyimpanan laba hasil transaksi saham. Yang kelima itu tabungan anak. Ini tabungan anak ini um, diperuntukkan untuk orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk menabung sejak dini. Karena dari sini anak-anak bisa menabung dari uang 5.000 saja hingga 20.000. Yang keenam itu ada tabungan giro. Tabungan giro ini sering sekali disebut dengan tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksi ini dapat menggunakan cek dan biljet. Yang ketujuh itu tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing ini sering sekali disebut dengan falas atau valuta asing, di mana tabungan ini sering ditemui di perbankan. Untuk mata uang yang sering digunakan itu ada euro, dolar, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Tetapi untuk kamu yang hanya memiliki rupiah, dapat juga melakukan investasi untuk menukarkan rupiah milik teman-teman dan dikonversikan ke dalam mata uang. Dan ini sangat di sini kita diberikan keuntungan karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan rupiah. Untuk topik selanjutnya itu prosedur operasional tabungan. Itu
Pertama itu pembukaan tabungan. Di sini untuk syarat pembukaan tabungan yaitu EKTP, KK, dan identitas lainnya yang dibutuhkan saat membuka tabungan. Yang kedua itu penyetoran tabungan, itu bisa digunakan setoran tunai, setoran tabungan, dan pemindah bukuan. Yang ketiga itu penarikan tabungan. Itu ada penarikan tunai, penarikan pemindah bukuan, dan terakhir itu penarikan untuk transfer. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.